Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kata sehat itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Termasuk juga bagi anak-anak Anda yang saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu sehat tentunya. Dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa beraktivitas untuk mencapai keinginan. Termasuk juga sekali lagi ini kalau kita berbicara tentang anak-anak, ini kita membutuhkan bisa dikatakan setiap orang tua menginginkan anak yang sehat ya, cerdas seperti itu ya. Baik, nah untuk mencapai kesehatan yang kita inginkan tentunya banyak hal yang diperlukan oleh orang tua kita, termasuk juga imunisasi. Nah, seperti apa imunisasi itu? Dan tentunya ini ada hubungannya juga dengan sudah diselenggarakannya Pekan Imunisasi Dunia yang diselenggarakan dari tanggal 24 sampai 30 April. Imunisasi lengkap itu keren. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Dr. Putu Dian Safitri Irawan M. Biomed SPA, spesialis anak tentunya. Om Swastiastu, Om Dr. Swastiastu. Dian. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu ya, Dok ya. Sehat. Dok, tadi kita sempat ngobrol sih. Saya kayaknya nggak pernah dapat imunisasi lengkap ya, tapi sebelumnya. Dr. Dian, sebenarnya apa yang dimaksud dengan imunisasi itu sih, Dok? Oke, jadi seringkali kita suka menyamakan istilah antara imunisasi dan vaksinasi ya. Ada bedanya, Dok? Ada dong. Jadi imunisasi itu sebetulnya suatu proses pencapaian terhadap kekebalan atau imunitas gitu ya. Baik secara aktif maupun pasif, yang didapatkan salah satunya melalui proses vaksinasi. Jadi vaksinasi itu kata dasarnya vaksin. Jadi vaksin itu adalah produk biologis nih, baik itu berupa virus ataupun bakteri yang sengaja dilemahkan, kemudian nanti itu disuntikan sehingga menciptakan suatu kekebalan untuk tubuh gitu. Jadi yaitu proses. Jadi proses memasukkan atau menyuntikkan vaksin itulah yang disebut dengan vaksinasi. Tapi kalau proses terciptanya kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit spesifik itu disebut dengan proses imunisasi. Iya. Gitu. Berarti saya beberapa waktu lalu ketika kita lagi happeningnya dengan COVID-19, saya sudah mendapatkan imunisasi juga ya, termasuk ya, Dok ya, dengan vaksinasi itu ya. Betul. Termasuk Jadi, itu ya, Dok? Iya, itu imunisasi. Jadi kita jadi imunisasi itu kan bisa mendapatkan imunitas baik secara aktif, misalnya kita sudah pernah sakit gitu ya, misalnya varicella gitu, kita terkena cacar air, kita secara aktif mendapatkan kekebalan terhadap varicella, atau secara pasif yaitu melalui vaksinasi. Jadi kita menyuntikkan produk biologis tersebut, produk biologis spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga kita tercipta kekebalan atau imunitas terhadap penyakit itu. Misalnya kita divaksin varicella, yang kita harapkan tubuh kita punya imunitas atau kekebalan terhadap varicella itu atau cacar air. Berarti ada fungsi dari imunisasi itu sendiri, Dok? Sangat. Imunisasi itu sangat penting, bahkan sangat krusial ya. Jadi untuk menciptakan satu generasi yang baik tentunya tidak hanya kita bisa bicara masalah pinter saja gitu ya, tapi satu generasi itu juga harus sehat. Salah satunya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suatu generasi yang sehat adalah dengan pemberian imunisasi, karena imunisasi ini terletak di pencegahan primer atau pencegahan yang penting sekali untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang bisa sebetulnya dicegah dengan imunisasi itu. Gitu. Jadi untuk menciptakan generasi yang baik tidak hanya pintar tapi juga harus sehat. Salah satunya kita bisa jalankan yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi. Nah, ini juga salah satu edukasi kepada masyarakat ya, Dok, ya, betapa pentingnya imunisasi itu untuk menciptakan generasi yang sehat dan baik dan sehat itu sendiri ya, Dok, melalui pemberian imunisasi seperti itu kan, Dok? Betul. Nah, ini kalau kita berbicara tentang imunisasi itu kapan sih sebenarnya harus dilakukan, Dok? Imunisasi pemberiannya. Imunisasi itu dilakukan bahkan sejak bayi lahir loh. Jadi 12 jam pertama. Jadi dari bayi ngoek gitu, lahir, kemudian bayi dalam kondisi bugar, tidak ada kontraindikasi pemberian imunisasi, kita berikan segera. Jadi imunisasi yang pertama kali diberikan adalah hepatitis B. Jadi itu diberikan segera setelah lahir,
kalau bisa sebelum 12 atau 24 jam pertama kita berikan imunisasi hepatitis B pada Itu setiap bayi fungsinya baru untuk lahir. apa sih dok, hepatitis B itu? Kalau hepatitis B berarti itu untuk pencegahan terhadap hepatitis B. Jadi imunisasi itu dia spesifik terhadap penyakit tertentu. Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau hepatitis B berarti kita berusaha untuk menciptakan kekebalan terhadap hepatitis B. Kalau imunisasi BCG itu untuk TBC, kemudian varicella misalnya seperti itu untuk pencegahan terhadap varicella atau cacar air. Jadi sifatnya spesifik ke masing-masing penyakit. Oke, baik. Nah ini yang kita akan bahas, yaitu imunisasi lengkap itu keren. Nah ada kata kerennya ini, imunisasi lengkap itu keren. Tetapi banyak juga masyarakat yang belum mengetahui imunisasi lengkap itu imunisasi apa saja yang harus didapatkan seorang anak yang baru lahir pun sudah harus diberikan imunisasi hepatitis B, dan berikutnya akan dilanjutkan dengan pemberian imunisasi yang lainnya, seperti itu dok. Iya, baik. Imunisasi lengkap ini juga sudah tertuang dari program nasional, program Kemenkes ya. Bahkan sejak tahun 2022 itu sudah dilengkapi lagi. Jadi imunisasi lengkap itu termasuk hepatitis B, polio, kemudian BCG, DPT, HIV, kemudian sekarang sudah masuk rotavirus dan juga pneumokokus ya untuk pneumonia. Kemudian ada juga Japanese encephalitis, campak rubella. Nah itu adalah program yang kita sebut imunisasi lengkap ya, terutama imunisasi dasar sesuai dengan program Kementerian Kesehatan. Gitu. Banyak banget ya dok? Banyak ya? Iya banyak. Jadi ada rentang waktu nggak sih dok pemberian imunisasi itu ketika baru saja lahir sudah diberikan imunisasi hepatitis B, kemudian berikutnya akan diberikan imunisasi yang lainnya? Iya tentu. Jadi sesuai dengan perkembangan usianya kah atau bagaimana? Jadi semua yang tadi saya sebutkan itu sudah tertuang di dalam jadwal imunisasi. Jadi yang saat ini itu ada jadwal imunisasi sesuai dengan Kemenkes, yaitu yang ada paling gampang mungkin ayah bundanya lihat di buku pink ya, itu sudah sesuai dengan program nasional, program Kementerian Kesehatan. Kalau kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah semua tertuang di jadwal imunisasi IDAI yang terbaru itu tahun 2023. Jadi imunisasi itu ada timeline-nya. Jadi mana imunisasi yang dilakukan baru lahir, kemudian di usia misalnya 2, 4, 6 bulan, kemudian di usia 9 bulan, dan seterusnya. Jadi memang ada timeline untuk imunisasinya, gitu. Jadi ada jadwalnya. Masing-masing itu. Iya, pemberian imunisasi itu haruskah dengan kondisi sang anak atau sang bayi itu harus benar-benar sehat? Bagaimana dengan ketika kondisi anak itu sedang tidak sehat? Oke, sebetulnya imunisasi itu ada yang disebut kontraindikasi, ada kontraindikasi relatif maupun absolut gitu ya. Jadi memang kalau memungkinkan pemberian imunisasi itu diberikan pada anak yang sehat gitu, tidak sedang sakit. Nah, tapi ada beberapa kondisi, misalnya seperti batuk pilek gitu, seringkali orang tua kan takut ya bahwa anaknya imunisasi gitu, batuk pilek gitu misalnya. Tapi sebetulnya tidak semua batuk pilek itu merupakan kontraindikasi. Tapi kalau misalnya batuk pileknya hanya ringan saja, tidak sampai mengganggu, anaknya tetap fit, anaknya tetap kondisinya baik, tidak demam, itu kita bisa tetap berikan imunisasi. Tapi kalau kontraindikasi mutlak, misalnya ya kita memang sebaiknya menunda, gitu. Satu, memang anaknya sedang dalam kondisi sakit tertentu, gitu ya. Kedua, sakit sedang mengkonsumsi, misalnya demam tinggi kah, atau sedang dirawat dengan sakit misalnya sedang DB gitu, ya memang tidak memungkinkan ya, jadi hanya dilakukan pada anak sehat. Atau dia memang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun dalam jangka waktu panjang. Jadi itu kita sebaiknya tunda. Atau yang dengan komorbid tertentu, misalnya anak dengan kondisi misalnya HIV seperti itu, jadi ada pendampingan khususnya dan ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan pada kondisi itu. Gitu. Dengan penundaan itu akan berakibat bagaimana dengan sang anak itu sendiri nantinya dok? Apakah tidak akan ada pengaruhnya? Ya, jadi imunisasi itu sebetulnya tidak bersifat satu titik waktu ya. Jadi dia bukan satu titik waktu tapi merupakan suatu durasi. Jadi kalau memang tidak bisa kita berikan di saat itu, kita ada namanya jadwal catch up atau jadwal kejar. Jadi kita harus memikirkan ini
imunisasi yang kita berikan saat ini lebih banyak risk atau benefitnya. Kalau misalnya lebih beresiko untuk dia, misalnya dia sedang mengkonsumsi obat yang menurunkan sistem imun dia konsumsi lebih dari 2 minggu gitu misalnya ya, itu malah justru nanti menimbulkan bahaya buat dia, bukan safety yang kita dapat gitu. Jadi mending sebaiknya kita tunda. Tapi kalau jadi imunisasi itu memang dia ada jadwal catch up, jadi nggak usah khawatir. Jadi misalnya ini nggak bisa nih dok, anak saya lagi diare berat gitu. Harusnya hari ini jadwalnya imunisasi DPT, tapi dia lagi diare berat, demam gitu. Nggak apa-apa ya dok ditunda, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan bisa kejar. Ada masing-masing imunisasi ada jadwal catch up-nya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi lebih baik mengejar dibandingkan di skip begitu saja. Iya, daripada tidak mendapatkan imunisasi itu sendiri ya dok ya. Betul. Oh berarti tidak ada pengaruhnya juga terhadap sang anak itu sendiri nantinya, walaupun jadwal atau timeline-nya itu berbeda dengan harusnya. Memang sebetulnya kalau secara teori kan karena kita juga sudah membuat jadwal yang ada namanya usia atau umur optimal gitu diberikan vaksin itu gitu ya. Karena kalau satunya mundur terlalu lama, bisa dibayangkan nanti juga akan menggeser jadwal yang lainnya. Karena masing-masing vaksin itu juga ada aturan interval yang aman gitu diberikan. Jadi misalnya dia harusnya imunisasinya di usia 2 bulan, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa didapatkan di usia 2 bulan, kemudian menggeser jadi harus terpaksa di usia 3 atau 4 bulan. Nah, jadi akan berimpact ke jadwal imunisasi yang lainnya gitu. Karena masing-masing vaksin itu juga ada jeda aman intervalnya gitu. Karena banyak sekali kan item-item imunisasinya. Baik, gitu. Dokter Dian, kita rehat dulu ya. Baik. Kita sehat dulu ya. Sehat juga ya, betul, harus harusnya sehat. ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang imunisasi lengkap, itu keren loh. Banyak yang harus kita ketahui tentang imunisasi lengkap. Apalagi saat ini lagi merebak nih tentang demam berdarah ya dok ya. Banyak sekali. Ini adakah imunisasi untuk demam berdarah? Nanti kita akan bahas. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, yaitu imunisasi lengkap itu keren, di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Imunisasi lengkap itu keren. Nah, itu yang akan kita bahas kembali bersama Dr. Putu Dian Savitri Irawan, MBiomed, spesialis anak tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka ya di 0361894800 dan juga di 0361894841. Anda ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, atau mungkin Anda ingin bertanya tentang imunisasi seputaran topik kita lah ya, bersama Dokter Dian hari ini akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, kita akan lanjutkan lagi. Kalau tadi ada hal-hal yang perlu masyarakat ketahui, ternyata ada pekan imunisasi dunia ternyata. Banyak yang belum mengetahui. Yang kita tahu kan dari dulu, dari zaman saya masih SD kali ya, ada pekan imunisasi nasional ya dok ya. Sekarang ada pekan imunisasi dunia ya dok ya. Bahkan ini tahun ini yang tahun 2024 sudah yang ke-50 loh. Sekarang iya. Jadi pekan imunisasi dunia itu dicanangkan oleh WHO itu sejak tahun 1974. Jadi setiap tahunnya di tanggal 24 sampai 30 April itu diperingati oleh dunia sebagai pekan imunisasi dunia gitu ya. Jadi di situ WHO ingin merangkul seluruh elemen dari seluruh dunia untuk kembali mengingatkan betapa pentingnya imunisasi itu. Jadi meningkatkan kesadaran bahwa imunisasi itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Untuk tahun ini tema yang diangkat itu seperti apa sih dok? Pekan imunisasi dunia, sehingga masyarakat pun harus aware terhadap imunisasi itu dok. Jadi setiap tahunnya itu WHO selalu ingin cakupan imunisasi itu harus lebih luas lagi. Jadi ada namanya program Advanced Immunization Program. Jadi WHO ingin imunisasi itu bisa diakses oleh siapapun, kemudian bisa menciptakan
ke herd immunity dan juga cakupannya lebih luas. Gitu. Oke, baik. Di Itu seluruh dunia. yang ingin disounding ya, Betul. dengan pekan imunisasi dunia ini sendiri Iya, ya. Betul. Dan masyarakat pun sekarang sudah mulai tahu nih ternyata ada pekan imunisasi dunia loh, bahkan sudah berusia setengah abad ya Iya, Dok ya. betul sekali. Kita Sudah 50 merayakannya tahun. hampir setengah abad ya. Kita merayakan pekan imunisasi dunia. Dok, tadi waktu break saya sempat menanyakan sama dokter, Dok ini sebenarnya imunisasi itu ada imunisasi apa saja sih Dok? Ternyata katanya ada imunisasi dasar dan juga imunisasi tambahan, seperti itu ya Dok? Iya, betul. Dan apa yang dimaksud dengan imunisasi dasar, kemudian imunisasi tambahan itu apa yang perlu kita berikan kepada sang anak nantinya Dok? Iya, betul. Imunisasi dasar seperti yang tadi sudah sempat saya sebutkan tadi sudah menjadi program nasional tadi, mulai dari hepatitis B. Jadi ada hepatitis B, ada polio, kemudian BCG, DPT, HIV, kemudian ada campak, Japanese encephalitis, dan sekarang sudah masuk rotavirus dan pneumococcus, ya. Nah itu imunisasi dasar. Kalau yang imunisasi tambahan itu yang sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ada influenza, ada nanti varicella, demam tifoid, kemudian ada hepatitis A seperti itu. Jadi ada beberapa yang masuk sebagai imunisasi tambahan sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat mendengar bahkan membaca dengan tingginya angka demam berdarah atau DBD di beberapa daerah, termasuk juga di Bali, ini cukup mengkhawatirkan dengan kasus DBD ini sendiri. Iya, betul. Ini katanya ada imunisasi untuk dengue. Seperti itu, Dok. Iya, jadi saat ini memang bahkan nasional ya, angka infeksi dengue, baik itu demam dengue maupun demam berdarah dengue itu sedang tinggi-tingginya gitu. Di rumah sakit saya sendiri, di Prima Medica, kami masih nomor 1 itu angka rawat inap sekarang DBD itu menggeser pneumonia. Bahkan pada anak-anak angka rawat inap tertinggi saat ini adalah karena demam berdarah. Gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan seperti tadi saya sebutkan, pencegahan primer yang bisa dilakukan terhadap satu jenis penyakit adalah salah satunya dengan pemberian imunisasi. Dan sekarang sudah ada imunisasi untuk demam berdarah itu. Jadi itu juga mungkin beberapa banyak yang belum pernah dengar imunisasi demam berdarah. Melalui kesempatan ini saya mungkin bisa membantu menjelaskan bahwa sudah ada, itu sudah mungkin bisa segera konsultasi ke dokter anak terdekatnya. Itu imunisasinya bisa diberikan dari umur 6 tahun sampai 45 tahun. 6 tahun sampai 45 tahun. Oh, berarti saya boleh dong mendapatkan imunisasi dengue. Boleh. Jadi pemberiannya nanti dilakukan 2 kali dengan interval 3 bulan. Dan imunisasi vaksin demam berdarah ini itu tidak memandang kita sudah pernah kena DB atau belum. Oke, baik. Dokter, kita pendek dulu. Ada Dr. D yang sudah bergabung dari Klungkung. Om Swastiastu. Selamat sore, Dr. D. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Om. Om Swastiastu, Ibu Dokter. Swastiastu. Yes, Swastiastu, Pak Dr. D. Oke, terus Pak Dr. D. Tiang rumah tiangnya kan di dekat Tegalan begitu, di mana nyamuk-nyamuk itu selalu ada begitu. Nah, yang tiang ingin tanyakan tuh, apakah ada batasan umur yang masih boleh mengadakan imunisasi DDB gitu, Dok? Iya. Umur saya kan udah di atas 60 tahun begitu. Apakah masih boleh misalnya mengikuti pemberian imunisasi vaksinnya itu begitu, Dok? Terima kasih atas tanggapannya.
Baik, Suksema, terima Pak kasih. Tode Suksema, dari Pak Tode. Klungkung. Nah, ini rumah Pak Tode dekat Tegalan yang ya kalau kita berbicara tentang Tebe ya bahasa Balinya ya, Tegalan tuh banyak banget Iya, tuh betul. nyamuk-nyamuknya di situ ya, Dok ya. Betul, Bukan betul. hanya di Salah Tegalan satu sih, tapi di apakah kota pun. benar DBD itu biang keladinya, biang keroknya itu adalah nyamuk saja, Dok? Katanya ada virus yang akan menyebabkan DBD. Virus yang menumpang di nyamuk, jadi nyamuk iya. yang sebagai penyebarnya gitu. Berapa dia bayar ya sampai numpang sampai nyamuk ya? Kurang lebih begitu. Jadi seperti pertanyaan Iya. Bapak Turdi tadi dari Klungkung ya. Iya, betul. Jadi imunisasi DB yang saat ini ada di layanan kesehatan itu imunisasi DBD tetravalen atau dengan nama dagang Kidenga itu diberikan dari usia 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi usia 6 sampai 6 tahun 45 sampai tahun. 45 Bagaimana tahun. dengan Bapak Tode yang Berarti sudah tidak. berusia lebih dari 60 Ya, tahun? berarti tidak termasuk di inklusi usia tersebut karena usia cakupan usia 6 sampai 45 tahun itu tentunya pasti berdasarkan penelitian, keamanan medis, keamanan vaksinasi begitu. Jadi saat ini memang yang diberikan itu sampai usia 45 tahun. Gitu. Jadi kalau di usia di atas itu mungkin tidak, jadi tidak masuk di usia rekomendasi pemberian imunisasi DBD. Seperti itu. Kenapa mungkin dosisnya dong ditambah? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut lagi pada kelompok lansia atau kelompok yang beresiko begitu ya. Iya, Dok, ya bukan hanya 6 sampai 45 tahun Betul. Kasihan dong yang 45 tahun. Iya, nanti jadi PR buat ini ya, buat Kemenkes juga atau dari para peneliti, jadi biar bisa meneliti dengan subjek penelitian yang usianya lebih rentang usianya lebih luas ya. Ya, kita tunggu ya Pak Tode ya penelitian atau rekomendasi berikutnya siapa tahu nanti ya. karena jadwal imunisasi itu berubah setiap tahun, progres terus berdasarkan penelitian, jurnal gitu. Jadi tidak bersifat pasif. Jadi imunisasi sifatnya dinamis. Intinya jadi sekarang adalah bagaimana pencegahan agar tidak terjadi DBD itu sendiri ya, Dok ya. Betul. Imunisasi kan hanya satu elemen saja, tapi ada elemen lain misalnya kayak seperti tadi menjaga kebersihan, menghindari menghindari genangan air dan segala macam. Jadi imunisasi memang salah satu saja dari tindakan pencegahan tersebut. Tapi Astungkare ya, usia berapapun bisa harusnya diimunisasi nanti ya. Kita tunggu kita tunggu ya. Baik, ada Pak Ketut dari Tampak Siring Gianyar Niki juga sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Halo, selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Made Sekolah Karang. Om Swastiastu, Ibu Dokter Cantik. Om Swastiastu. Ya, durus Patut. Kenapi niki nampun sampai umur 70-an. Kenapi dan ada sama vaksin. Vaksin Patut pengennya vaksin apa niki? Napi? Vaksin apa pengennya nikah? Vaksin jantan dan vaksin kekebalan. Tentang kena penyakit dan masalah demam. Tapi sebelumnya pernah divaksin kan Pak Tut atau diimunisasi? Dan 6 takean ya. Bentar malih Pak Tut. Pertanyaannya untuk Bu Dokter. Mantap menikah Kang Yang. Suksema. Assalamualaikum sinom puran tiang niki duduk kita untuk Prama Santi, Om Santi. Om. Pak Tut dari Tampak Siring ini mungkin pertanyaannya agak mirip dengan Pak Tut D ya dari Klungkung niki sendiri. Tapi ini usianya melebihi lagi 70 tahun. Iya, betul. Karena pemberian imunisasi juga kan kita tidak hanya memikirkan benefit saja, tapi juga risknya apa nih, mana lebih besar kalau misalnya pada kelompok yang tidak masuk, apalagi tidak masuk di dalam subjek penelitian atau subjek itu pasti sudah ada reasonnya kenapa, apakah memang mungkin justru yang ditakutkan malah muncul efek samping atau mungkin kekebalannya yang diharapkan tidak maksimal atau seperti dengan yang diharapkan pada kelompok usia 6 sampai 45 tahun. Jadi pasti ada dasar kenapa muncul di angka 6 sampai 45 tahun itu. Jadi pasti sudah berdasarkan safety dari produk itu sendiri. Jadi usia-usia
lanjut, usia yang kategori lansia itu sendiri itu berarti belum masuk di rekomendasi belum termasuk di rekomendasi iya, itu sendiri betul. ya dok Kalau ya? yang untuk vaksin DBD tetravalen ini ya, jadi memang subjek imunisasinya itu di usia 6 sampai 45 tahun. Tapi berbicara tentang di luar imunisasi DB ini sendiri, adakah imunisasi yang bisa diberikan kepada Untuk usia-usia lanjut? ya, kalau spesifik untuk dewasa dan usia lanjut, mungkin karena bukan ranah saya, karena Iya. saya di anak ya, anak yaitu dari baru lahir sampai usia 18 tahun. Jadi yang mungkin yang bisa detail saya jelaskan di sana nggih, di ranah kami di kompetensi dokter anak. Tapi mungkin kalau yang di kelompok beresiko seperti itu mungkin lebih ke dokter penyakit dalam nggih, yang punya protokol imunisasi karena setiap kelompok usia pastinya protokol imunisasinya berbeda. Oke, Dokter Gitu. Dian, kita rehat kembali, nanti kita lanjutkan lagi Ya, bagaimana baik. imunisasi lengkap itu keren. Silakan Anda yang ingin bergabung, nanti di sesi berikutnya kami akan membuka lain lagi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, masih dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang diselenggarakan 24 sampai 30 April, kita mengambil sebuah tema yaitu imunisasi lengkap itu keren. Nah, itu dia yang kita akan bahas kembali bersama Dr. Dian Savitri Irawan, MBiomed, spesialis anak tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Terima kasih kepada Pak Tut D di Kelungkung, kemudian Pak Tut juga di Tampak Siring yang menanyakan ini sebenarnya usia-usia lansia harusnya ya keinginan kita juga semua nih harusnya mendapatkan imunisasi tambahan juga nih sepertinya ya. Kita tunggu lagi nih rekomendasi yang lainnya atau penelitian-penelitian yang akan memberikan dampak kesehatan bagi bukan hanya dari golongan anak-anak tetapi seluruh golongan usia yang harus mendapatkan manfaat dari imunisasi itu. Dok, kita kembali lagi dok, beberapa waktu lalu kembali lagi saya ingatkan bahwa ini ternyata ada imunisasi dengue atau DBD. Iya, betul. Yang harus secepatnya dilakukan. Apakah itu semua anak harus mendapatkan imunisasi DB ini sendiri dok? Iya, tadi Ini kalau termasuk imunisasi tambahan dok? iya betul, imunisasi tambahan. Cuman semoga bisa segera masuk ke program imunisasi nasional, mengingat DBD sekarang terjadi kan sepanjang tahun dan angka kejadiannya tinggi dan juga risiko kematiannya juga lumayan ya, apalagi apalagi kalau anak jatuh ke dalam kondisi shock akibat demam berdarah atau perdarahan hebat akibat demam berdarah seperti itu. Jadi secara umum kalau dari segi kriteria usia yang tadi sempat saya sudah sebutkan, yaitu di usia 6 tahun sampai 45 tahun itu bisa menerima imunisasi ini. Itu pemberian untuk imunisasi dengue ini sendiri berapa kali? Diberikannya 2 kali dengan interval 3 bulan. Jadi mendapat 2 kali penyuntikan dengan interval 3 bulan. Seperti itu. Jadi harus mendapatkan 2 kali penyuntikan dalam interval 3 bulan. 3 bulan, iya. Ya. Untuk mendapatkan efikasi dari vaksin ini supaya lengkap, jadi memang harus komplit dilakukan 2 kali dengan interval 3 bulan. Seefektif apa ini imunisasi DB ini sendiri dok? Ya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, itu efikasinya menurunkan kemungkinan proteksi terhadap kemungkinan kejadian infeksi dengue itu mencapai 80,2%. Itu secara keseluruhan efikasinya. Kemudian disebutkan juga bisa efikasinya sekitar 90,4% menurunkan kejadian rawat inap akibat TB. Jadi itu angka yang cukup tinggi secara statistik. Jadi 80,2% itu sekitar 80% ya, sekitar 80% menurunkan resiko terinfeksi dengue, ya. Kemudian sekitar 90% menurunkan risiko rawat inap karena infeksi dengue. Jadi itu cukup besar efikasinya gitu untuk melindungi anak-anak terutama. Jadi bisa dengan pemberian imunisasi dengue ini sendiri, bisakah mencegah demam berdarah itu sendiri bisa terjadi dok? Iya, mencegah severity-nya. Jadi seperti
prinsip pada vaksinasi secara umum. Jadi pemberian imunisasi atau pemberian vaksin itu sendiri kita mungkin tidak bisa mencegah 100% kita terhindar dari infeksi tersebut. Tetapi apabila kita terpapar, kita bisa menurunkan severity-nya. Jadi tidak sampai berat begitu. Yang kita harapkan seperti tadi saya sebutkan, dia mungkin masih ada kemungkinan, tadi kan proteksi rawat inapnya itu sekitar 90% ya. Jadi mungkin hanya sekitar 10% aja risiko rawat inap. Artinya kan rawat inap itu berarti kan yang DB dengan klinis yang berat ya. Tapi 90% lainnya mungkin dia terinfeksi DB tapi dia tidak perlu rawat inap. Jadi trombositnya mungkin tidak terlalu anjlok atau kondisi umumnya masih baik, masih mau makan minum sehingga tidak sampai menyebabkan kondisi kekentalan darah meningkat seperti itu. Karena pada demam berdarah kan yang membuat perburukan cepat itu tidak terbatas hanya pada nilai trombosit, tapi sebenarnya pada kondisi resiko shock. Jadi yang menyebabkan anak bisa kondisi kritis pada DB itu adalah kondisi shock akibat dengue. Itu sudah expanded dengue syndrome, itu sudah berat biasanya. Jadi darahnya kental. Gitu. Jadi itu yang ditakutkan pada DB. Tidak hanya melulu nilai trombosit yang turun ya, malah seringkali trombositnya turun, tapi kondisi anaknya masih baik gitu, masih mau makan minum, kemudian nilai kekentalan darahnya masih baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah kekentalan darahnya sampai meningkat, nah itu resiko shocknya tinggi. Biasanya kondisi anaknya yang kritis seperti itu. Ya bahkan beberapa kan mungkin kalau terlambat penanganan pemberian cairan atau mungkin telat dibawa ke rumah sakit gitu kan bisa sampai berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik, dengan kasus demam berdarah yang semakin marak ini sendiri, Dok, dengan pemberian imunisasi dengue ini sendiri, ini adakah kemungkinan akan kembali terulang terjadinya DBD terhadap orang yang sudah pernah mendapatkan, baik itu pernah terkena DB, walaupun sudah mendapatkan imunisasi dengue ini sendiri, Dok? Baik, jadi kalau sudah terimunisasi yang atau sudah mendapatkan imunisasi dengue, mungkin masih bisa saja terkena karena kan ada 4 serotype virus DB ya, ada DN1, 2, 3, 4. Jadi apa itu? Bisa dijelaskan, Dok? Jadi mungkin bahasa yang gampang dimengerti. Jadi dia ada 4 jenis virus penyebab DB-nya. Iya, jadi ada virus tipe DN1, 2, 3, 4. Jadi mungkin saja yang sudah pernah kena bisa terkena lagi dengan jenis virus yang lain masih mungkin, tetapi severity-nya mungkin saja berbeda. Misalnya yang pertama kali terkena, dia mungkin jatuh dalam kondisi berat sehingga dia harus rawat inap. Beratnya dalam artian bagaimana? Trombositnya sampai di bawah 100.000, atau dia lemes sekali, tidak sampai makan minum, atau sudah sampai yang kondisi berat tadi saya bilang, darahnya mengental sehingga dia jatuh ke kondisi shock. Nah itu kan harus rawat inap ya. Nah yang ini mungkin masih bisa terkena lagi kemudian hari. Bisa saja kalau dia mendapat infeksi virus lagi ya. Nah, tapi severity-nya ya tergantung lagi. Nah, dengan imunisasi yang ini diharapkan baik, imunisasi ini kan tadi sudah sempat di awal saya sebutkan, dia tidak memandang apakah kita sudah pernah terkena ataupun tidak. Jadi diharapkan kalaupun kita nanti sudah terproteksi imunisasi ini, kita kena infeksi dengue itu tidak berat. Gitu. Jadi tidak berat sampai harus rawat inap atau sampai shock, sampai kritis seperti itu. Itu sih yang diharapkan, menurunkan severity dari infeksi dengue sendiri atau demam berdarah sendiri. Jadi gitu. Cukup 2 kali dalam rentang waktu 3 bulan itu sendiri yang harus diberikan imunisasi dengue ini sendiri, Dok? Iya, betul. Diberikannya 2 kali dengan interval 3 bulan. Jadi saya rasa imunisasinya tidak terlalu ribet, artinya tidak terlalu banyak pengulangan, sehingga besar harapan kami juga cakupan imunisasinya tinggi begitu. Dengan case atau kasus-kasus DBD yang saat ini merebak, termasuk juga di rumah sakit dokter sendiri yang merupakan ya bisa dikatakan ini rawat inapnya cukup tinggi, menggeser penyakit yang lainnya sendiri. Mungkin di beberapa daerah di kabupaten kota yang lainnya juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Ini adakah kemungkinan mereka belum mendapatkan imunisasi? Dari yang saya tangani itu ya, khususnya anak-anak. Anak-anak itu sebagian besar belum. Jadi yang saya tanya karena saat perawatan kan pasti kita melakukan kajian apa riwayat bagaimana
lewat imunisasi, karena itu berkaitan juga nanti dengan analisis kita bahwa ini berarti berada pada risiko yang kita memang harus lebih observasinya lebih. Rata-rata belum, gitu. Mungkin begitu saya tanya, sebagian besar tuh belum tahu ternyata bahwa ada imunisasi untuk demam berdarah. Betul. Jadi mungkin yang sebatas yang orang tua tahu mungkin sebatas imunisasi dasar tadi ya. Di BCG, DPT itu rata-rata cakupannya sudah pasti baik. Nah, seperti imunisasi DBD ini di beberapa, anggap di pasien yang saya tangani ternyata belum tahu ada imunisasi itu. Mungkin di kesempatan ini kita besar harapannya untuk meningkatkan pengetahuan juga para orang tua bahwa vaksin itu ada, sehingga kalau memang memungkinkan baik anaknya berusia yang tadi kita sebutkan segera biar bisa diproteksi. Jadi di seluruh rumah sakit sudah bisa mendapatkan imunisasi dengue ini, Dok? Bisa, di rumah sakit, di praktek dokter anak pasti ada. Termasuk di puskesmas, Dok? Kalau di puskesmas sepertinya belum, karena belum masuk program nasional ya. Baik. Jadi sementara di rumah sakit ataupun di praktek dokter spesialis anak. Baik, Dok, ini kan ada imunisasi dasar dan imunisasi tambahan. Ini ketika seorang anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kemudian orang tuanya kekhawatirannya terhadap penyakit demam berdarah ini sendiri. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus menunggu sampai sang anak mendapatkan imunisasi lengkapnya itu, imunisasi dasarnya lengkapnya dulu, baru mendapatkan imunisasi tambahan, termasuk juga imunisasi dengue ini sendiri? Baik, kalau tadi berkaitan dengan imunisasi dasar dan imunisasi dengue, itu kita sudah bisa melihat dari segi waktu saja berbeda. Jadi imunisasi dasar kita harapkan sudah lengkap di usia 2 tahun. Sampai termasuk 2 pengulangan. tahun mereka sudah harus lengkap? Iya, betul. Yang tadi item-item yang saya sebutkan tadi, termasuk nanti pengulangan, misalnya pengulangan campak rubella, ataupun pengulangan JE di tempat endemis gitu atau berisiko tinggi, dan pengulangan DPT itu kita harapkan sudah selesai di umur 18 bulan sampai 2 tahun. Jadi sudah selesai imunisasi dasar tersebut, imunisasi DB sebaiknya bisa diberikan karena kan dua waktu yang berbeda. Yang satu baru bisa diberikan usia 6 tahun DB, sementara imunisasi dasar kan dia sudah kita harapkan lengkap di usia 2 tahun. Baik. Jadi kalau misalnya dia sudah lengkap di imunisasi dasar, bisa langsung ikut yang imunisasi DB. Jadi kalau di bawah 6 tahun belum bisa mendapatkan imunisasi dengue kah? Belum bisa. Karena subjek yang direkomendasikan? Iya, di usia 6 tahun sampai 45 tahun. Apa yang harus dilakukan ketika orang tua mempunyai kekhawatiran, wah saya ingin anak saya mendapatkan imunisasi dengue? Iya, jadi seperti tadi juga kita sudah bahas di sesi sebelumnya, jadi prevensi atau pencegahan terhadap infeksi dengue sendiri kan tidak melulu hanya vaksinasi ya. Jadi kayak tadi mungkin menjaga kebersihan, mencegah juga genangan air yang seperti itu ya, mungkin fogging, atau kalau yang simpelnya memakaikan anti nyamuk begitu ya. Kemudian yaitu tempat-tempat yang mungkin berisiko tergenang air segala macam itu mungkin dibersihkan. Nah, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu juga kita harapkan bisa mencegah kejadian demam berdarah. Baik, maaf sekali dok, yang ingin saya tanyakan ini sendiri case yang terjadi di rumah sakit dokter ataupun di beberapa daerah di Bali ini sendiri atau di Indonesia bahkan ya, demam berdarah itu menyerang anak-anak usia di bawah usia 6 tahun kah, Dok? Kebanyakan persentasenya? Bervariasi, dia di segala segmen usia ada. Yang saya rawat ini saat ini bahkan dari usia di bawah 1 tahun ada. Dari bawah 1 tahun sampai yang 15 mendekati 18 tahun pun ada. Karena kami untuk kompetensi dokter anak kan kami sampai usia 18 tahun. Jadi tapi pada saat saya visita pun saya dengar juga banyak yang dewasa juga terkena demam berdarah. Jadi sepertinya di segala segmen usia ada kasusnya. Baik, Dokter Dian, kita rehat kembali. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Di seksi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung, line kembali kami buka di 0361898400 dan juga di 0361898401. Sesaat lagi.
Imunisasi lengkap itu keren. Nah, itu gimana ya? Harusnya kerennya kayak gini ya harusnya. Oke, baik. Imunisasi lengkap itu keren. Masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Putu Dian Savitri Irawan M. Biomed. Beliau adalah dokter spesialis anak. Silakan, ada yang ingin bergabung? Lain kembali kami buka di 0361848400 dan juga di 0361894841. Nah, ini kita berbicara tentang serangkaian dengan Pekan Imunisasi Dunia yang dilakukan pada tanggal 24 hingga 30 April. Dan tahun ini pun sudah memasuki hampir setengah abad, 50 tahun ternyata sudah dilaksanakan Pekan Imunisasi Dunia. Dok, ini kita berbicara tentang imunisasi dengue yang lagi happening banget ya. Anak panas sedikit, orang tuanya khawatir banget ya. Jangan-jangan mengarah ke sana. Kekhawatiran yang berlebihan itu juga menjadi lumrah ya bagi seorang orang tua ya. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Pak Gede, Niki. Wah, ini Pak Gede di mana Niki? Di Buleleng. Wah, ini ada Pak Gede di Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Oke. Durus Pak Gede, ada yang ingin ditanyakan sama Bu Dokter? Ya, ini hanya pertanyaan Pak Ibu ya. Pertanyaannya, vaksin ini apakah sudah aman vaksin pada anak-anak? Vaksin. Kedua pertanyaannya di mana saya dapatkan vaksin ini? Baik. Dan yang ketiga, berapa harganya kalau beli? Oke. Ya itu aja, dokter. Terima kasih. Semua Pak Gede ring buleleng kena-kena nggih. Sami niki semeton ring buleleng nih yang saat ini menyaksikan Harmoni Bali tentang imunisasi lengkap itu keren. Ini mungkin pertanyaan Pak Gede ini sendiri, imunisasi dengue ini aman nggak sih dok? Nah, aman. Ini. Karena sudah penelitiannya tidak hanya satu fase Pak Gede, jadi ada sekian fase untuk uji keamanan dan kelayakan vaksin ini sehingga pada akhirnya dirilis ke publik. Gitu ya, sudah ada BPOM-nya juga, tentunya sudah aman, sudah melalui sekian fase penelitian karena pada dunia kedokteran kan apalagi obat atau vaksin itu dia tidak hanya melalui satu fase saja, tapi ada beberapa fase penelitian sehingga akhirnya ini aman dan bisa diluncurkan ke publik seperti itu. Jadi aman, silakan. Aman ya, Pak Gede, aman sekali ini buat mungkin buat keponakan atau cucu pun dengan rentang usia 6 sampai 45 tahun ini bisa mendapatkan imunisasi dengue. Dok, ini yang ingin saya tanyakan ketika diberikan imunisasi dengue ini sendiri. Iya. Apa ya namanya? Efek sampingnya? Iya, efek sampingnya bagi seorang yang sudah mendapatkan imunisasi ini. Baik, efek samping dari pemberian imunisasi dengue ini sendiri sebetulnya mirip dengan imunisasi lain ya. Jadi ada namanya efek lokal maupun efek sistemik. Jadi efek lokal itu artinya efek di tempat daerah suntikan, biasanya nyeri, kemerahan, mungkin sedikit bengkak seperti itu ya, itu efek lokalnya. Mungkin tidak nyaman sedikit ya. Tapi kalau untuk efek secara sistemik sebetulnya setiap individu bervariasi, tetapi rata-rata dari literatur menyebutkan bahwa efek demam, mual, muntah seperti itu sangat-sangat ringan gitu. Jadi relatif aman. Ya, kayak dulu ya, waktu vaksinasi COVID itu sendiri banyak yang merasakan berbeda-beda ya. Ada yang demam, ada yang padahal saya sehat-sehat aja, waktu itu sombong ya. Karena reaksi imun kita terhadap satu produk biologis tadi seperti yang saya sebutkan, baik virus maupun bakteri itu kan tiap orang berbeda. Jadi yang satu mungkin menimbulkan nyeri hebat, yang satu mungkin demam tinggi, tetapi ya itu bisa bervariasi setiap individu. Ya, tetapi pemberiannya disuntik ya? Iya, intramuskuler. Jadi disuntik, disuntik di lengan. Disukit ya di sini ya. Iya, disuntik di lengan. Baik. Nah, di mana bisa didapatkan? Nah, ini mungkin Pak Gede baru bergabung bersama kami ya. Tadi sudah disampaikan oleh dokter. Boleh disampaikan kembali, Dok? Jadi seperti tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, jadi imunisasinya bisa Bapak dapatkan di rumah sakit terdekat maupun mungkin di praktek dokter spesialis anak itu pada yang cakupan sampai 18 tahun atau bisa di dokter penyakit dalam untuk yang di atas 18 tahun karena kan kami menyuntik yang sesuai anak
definisi dari lahir sampai usia 18 tahun. Iya, Nanti baik. yang di atas itu bisa ke dokter spesialis penyakit dalam. Termasuk juga di seluruh kabupaten kota di Bali juga sudah Iya, ada pasti ya, sudah termasuk tersedia. di Buleleng ya Pak Gede ya, sudah bisa mendapatkan imunisasi dengue ini sendiri. Iya, betul. Jadi pertanyaan ini berapa harganya Dok, ketika dapatkan imunisasi tambahan ini sendiri Dok? Kalau harga mungkin tidak bisa digeneralisir karena tiap ini pasti berbeda. Oh iya. Ya, jadi saya tidak bisa menyebut harga karena kan berbeda mungkin antara layanan Vaskes 1 dengan maupun layanan pelayanan kesehatan lain mungkin bisa berbeda ya. Iya, Jadi baik. itu mungkin bisa Bapak tanyakan di rumah sakit terdekat yang mungkin ada di Buleleng. Ya bisa langsung ya ke pusat pelayanan atau pelayanan kesehatan ya Dokter Iya, betul. Pak Gede ya di Buleleng. Terima kasih Pak Gede sudah diberikan solusi dari Dokter Dian. Dok, ini yang menjadi pertanyaan ketika seorang anak panas ini, kapan seorang orang tua yang begitu khawatir terhadap kondisi anaknya ini sendiri, oh jangan-jangan kekhawatiran saya ini mengarah ke DB ini Iya, sendiri. betul. Kapan harus dibawa ke pusat pelayanan? Karena Ya. banyak juga yang belum teredukasi, antar juga dikasih obat penurun panas juga turun sendiri Turun, seperti betul. itu. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik yang justru kita penting sekali aware untuk hal ini. Jadi apabila ayah bunda mendapati anaknya demam, apalagi demam naik turun begitu ya, suhu sampai di atas 38 atau 38,5. Naik turun Naik turunnya sepanjang hari dengan penurun panas. Jadi diberi penurun panas, turun sebentar, lagi. nanti naik lagi. Disertai biasanya menggigil atau nyeri sendi yang hebat, nyeri kepala sampai nyeri belakang bola mata seperti itu tanpa ada penyebab jelas. Sampai mengigau kah bisa? Bisa sampai kalau demamnya terlalu tinggi atau Baik. hiperpireksia. Jadi demam naik turun tanpa penyebab yang jelas, dalam artian anaknya mungkin nggak batuk pilek, Ya. anaknya nggak yang sedang diare seperti itu begitu ya. Jadi demam itu naik turun. Di hari kedua apabila itu masih terjadi, alangkah baiknya segera datang ke pusat pelayanan gitu. Jadi supaya bisa dievaluasi apakah ini ada mengarah ke infeksi virus, salah satunya DB, ataukah mungkin ada sumber infeksi lain. Jadi apakah mungkin ada radang kah atau sedang batuk pilek kah? Jadi sebaiknya sudah datang gitu. Dan pemeriksaan darah pun seperti tadi sudah sempat ditanyakan juga saat offer, itu ada yang bisa dari sejak demam hari pertama pun bisa kita tahu ini infeksi DB atau tidak, namanya NS1. Jadi demam di hari pertama pun kita sudah tahu oh ini bukan infeksi DB nih, berarti mungkin sumber infeksi yang lain, mungkin hanya radang atau yang lain. Jadi sebaiknya kalau tetap demam naik turun 2-3 hari tanpa ada penyebab jelas, apalagi kondisi anak lemas seperti itu, jangan ditunda. Baik, baik. Dengan gejala-gejala yang seperti dokter sampaikan Iya. itu sesegera mungkin ya. Iya, betul. Mengunjungi pusat pelayanan kesehatan atau Betul, dokter jangan sampai terdekat terlambat. ya Dok Iya, ya. betul. Dok, momentum apa yang bisa kita edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan Pekan Imunisasi Dunia yang diselenggarakan 24 sampai 30 April ini sendiri, Dok? Betul. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mewakili semua dokter anak di seluruh ini. Kita ingin menekankan atau meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi apabila kita ingin menciptakan suatu generasi yang tidak hanya pintar tapi juga sehat. Jadi ayo kita lengkapi imunisasi putra-putri kita karena imunisasi lengkap itu keren. Baik, nah ini untuk menciptakan generasi yang baik dan sehat itu harus dilakukan sesegera mungkin. Imunisasi lengkap itu keren, itu harus segera dilakukan. Apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang penyakit yang sedang merebak, DB ini sendiri, ternyata sudah ada imunisasi dengue yang bisa didapatkan di pusat-pusat pelayanan kesehatan ataupun dokter-dokter terdekat tentunya. Dokter Dian, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV dan juga yang sudah bergabung tadi ada Pak Ketut di Klungkung, kemudian Pak Ketut di Tapak Siring dan Pak Gede di Buleleng. Terima kasih sudah atensinya sangat luar biasa terima kasih sekali. Banyak, terima dan kasih. Sudah diberikan solusi yang terbaik dari Dokter Dian. Sekali lagi terima kasih Dokter Terima Dian. kasih Saya Madi banyak. Sukarya Nekarang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi. Santi, Om.